Berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamati amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Umur Al-Mu'ina 'ala Sabri 'ala Adal Khalq di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang kedua, hal-hal yang bisa membantu kita dalam bersabar menghadapi gangguan manusia, yaitu ayyashhada dzunubahu. Hendaknya hamba Allah ini melihat dosa-dosanya. Wa annallaha innama sallatahum alaihi bidanbi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lain menyakiti dirinya itu disebabkan karena dosanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Bahwasanya apa-apa yang menimpa kita dari segala ujian dan musibah itu semua dari tangan kita sendiri, dan sesungguhnya Allah memaafkan banyak hal yang mungkin kita luput darinya. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dunubuhu. Maka ketika seorang hamba mampu melihat bahwasannya semua yang ia dapatkan dari hal-hal yang ia benci itu disebabkan karena dosa-dosanya, ishtaghala bit-taubati wal istighfar minad dunub. Maka dia akan disibukkan dengan beristighfar dan bertaubat atas dosa-dosa yang dia lakukan, allati sallatahum alaihi bisababiha, yang mana hal tersebut ya, gangguan manusia itu bisa terjadi pada dirinya karena dosa tersebut, andammihim walaumihim wal waqi'ati fihim, daripada dia mencaci maki orang yang bersangkutan atau kejadian yang ia alami. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nas idza adau wala yarji ila nafsihi bil lami wal istighfar. Maka ketika seorang hamba mendapati gangguan dari manusia yang lain, kemudian dia tidak kembali kepada dirinya sendiri dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna musibatahu musibatun hakikiyatun. Maka ketahuilah sesungguhnya musibah yang sebenarnya adalah ketika dia tidak kembali kepada dirinya sendiri. Wa idza taba wastaghfara, akan tetapi ketika seorang hamba ini bertaubat dan beristighfar dan dia mengatakan hadza bidunubi, bahwa gangguan manusia ini disebabkan karena dosaku, sarat fi haqqihi ni'mah, maka pada saat itu dia mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kalimatan min jawahiril kalam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat indah, seperti bak mutiara yang ada di lautan. Beliau mengatakan, la yarjuwanna abdun illa rabbah wa la yakhafanna abdun illa danbah. Janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Tuhannya, dan janganlah seorang hamba itu takut kecuali terhadap dosanya. Waruya anhu wa an ghairi, dan diriwayatkan dari yang lainnya, manazala balaun illa bidanbin, tidaklah musibah, cobaan itu datang kepada seorang hamba kecuali karena dosa. Wala rufi'ah illa bitaubah, dan musibah itu tidak akan diangkat kecuali karena taubatnya seorang hamba. Baik, kita lanjutkan kepada ta'liq dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Hadal amr tsani, ini adalah perkara yang kedua, minal umur al-mu'ina ala sabri ala adal khalq, dari hal-hal yang bisa membantu seorang hamba bersabar atas gangguan manusia. Wa huwa mabniun ala alladzi qabla, yang mana perkara yang kedua ini dibangun dari yang pertama kemarin, pertemuan kemarin. Fa idza ta'ammal al-'abdu bi anna af'al ibad makhluqa, yaitu ketika seorang hamba memahami bahwa perlakuan manusia yang lain adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa nadara fi hadzal maqam ila man sallata al-ibad alaihi bihadzal adza. Kemudian dia melihat pada kondisi ini
Dia meyakini bahwa yang menguasai apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah dengan gangguan yang dirasakannya, maka dia yarji'u billaimah wal atabi ala nafsih. Dia akan kembali muhasabah dirinya sendiri, mencela dirinya sendiri, wa yaqul, dan dia mengatakan innama sallallahu alaihi haula bihadzal ada bisababi dunubi. Dia akan mengatakan mungkin Allah menguasai para hamba-hambanya, melakukan gangguan kepada saya itu dikarenakan dosa saya. Wa tafriti wa taksiri, dan mungkin kelalaian saya dan kurangnya amal kebaikan dari diri saya. Fabadala ayashtagila bisabbihim wal waqi'ati fihim walau mihim. Yashtagilu bi'aibi nafsih, dan dia disibukkan dengan aibnya sendiri. Wa anna thamma dhunuban indahu aujabat taslitu haula'i alaihim. Bahwasannya efek dari dosa yang dia lakukan itu mengharuskan Allah menjadikan hamba-hamba yang lain mengganggu dirinya. Fa yukthiru minal istighfar wa tauba ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi dzunub, dari dosa-dosa yang dia lakukan, allati ya'lamuhal abdu au yajhaluha, entah itu dosa yang diketahui atau yang tidak diketahui. Fayatubu ilallah wa yukthiru minal istighfar. Maka dia akan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bihadhihi tariqah, dan dengan cara ini yatahaqqaqu fihi hadzal kalam tsamin, yaitu menjadi sebuah kenyataan apa yang dikatakan oleh perkataan yang sangat berharga alladzi naqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang mana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haitsu qala, ketika beliau mengatakan radhiyallahu anhu wa arda, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzanbah. Maka janganlah seorang hamba itu berharap kecuali kepada Tuhannya, dan janganlah seorang hamba itu takut kecuali kepada dosanya. Fala yarju illa rabbah fi kulli hajatihi wa mubtaghayatihi wa matalibihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Maka seorang hamba tidaklah berharap kecuali kepada Tuhannya di dalam semua hal yang dia inginkan, dalam hajat-hajatnya, dalam tujuan-tujuannya yang ingin dicapai oleh dirinya, dan dalam permintaan masalah agama dan masalah dunia. Li'annal amra kullahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala, karena semua perkara itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wala yakhafu illa danbah, dan tidaklah seorang hamba itu tidak takut kecuali karena dosa-dosanya. Li'anna dunubahu hiyallati tujibu halakahu, karena dengan dosanya itulah akhirnya dia mendapatkan kebinasaan yang ia alami. Famanazala bala'un illa bidanbi wala rufi'a illa bitaubatin. Maka tidak akan turun bala atau musibah itu kecuali karena dosa, dan tidak akan diangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah.